Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Encang Saifuddin diberi tugas untuk menyampaikan mata kuliah ilmu akhlak kepada PMH A, B, C semester awal. Kebetulan saya adalah dosen PMH Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'istu liutamimma sholihal akhlak. Sesungguhnya tiada lain, aku, kata Nabi, diutus hanya untuk membereskan akhlak. Saudara-saudara seiman, seislam, dan seihsan, pada zaman Nabi dan para sahabat ada seorang makhluk yang berpakaian serba putih datang kepada Nabi. Datang dan perginya tidak kelihatan. Ujug-ujug nepak dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya tentang iman, Islam, dan ihsan. Nabi menjawab, iman dengan rukun iman, Islam dengan rukun Islam, dan ihsan itu dengan anta'budallah kannaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau ibadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Walaupun engkau tidak melihatnya, tapi Allah sungguh melihat Anda. Jadi Islam itu adalah iman, Islam, dan ihsan, atau dengan kata lain akidah, syariat, dan akhlak. Syariat, akidah, dan akhlak mempunyai hubungan timbal balik yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Akidah, tauhid, keimanan, keyakinan itu adalah sebagai fondamen dan melahirkan akhlak. Akhlak itu dilahirkan oleh akidah. Akhlak juga dilahirkan oleh syariat. Ketika saya meneliti untuk menjawab mengapa di suatu pesantren itu antara guru dan murid itu bisa berdiskusi dan bisa menyerang. Tidak ada istilahnya kualat, tapi tetap murid itu
sangat-sangat hormat kepada gurunya. Sekalipun si muridnya itu bisa berdiskusi, bisa menyerang, bisa memberikan pendapat, bahkan bisa mengomentari gurunya. Alangkah ini sulit menjawabnya. Tetapi ada guru saya yang bisa menjawabnya. Mengapa di satu pesantren sedemikian rupa? Maka jawab guru saya, di pesantren ini memang tidak ada kata kualat murid kepada guru, tetapi lebih kepada syariat, lebih kepada hukum, lebih kepada akhlak. Begitu jawabnya. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian syariat dan akhlak keduanya dilahirkan oleh akidah. Khusus akhlak selain dilahirkan oleh akidah, juga dilahirkan oleh syariat. Tetapi sebaliknya akhlak bisa mempengaruhi akidah dan syariat, baik memperkuat atau memperlemah, merusak. Begitu juga syariat bisa memperkuat dan memperlemah akidah. Hubungan timba balik ini adalah akidah itu adalah sebagai fondamen. Kalau akidahnya kuat, maka syariatnya, hukum-hukumnya akan kuat juga. Bila akidahnya kuat, maka akhlaknya juga akan kuat. Mengapa akhlaknya itu lemah? Karena akidah, tauhid, keimanannya lemah. Mengapa hukumnya, penerapan penegakan hukumnya itu adalah lemah? Karena akidahnya dan akhlaknya lemah. Maka oleh karena itu, sekali lagi, akidah, syariat, dan akhlak tidak bisa dipisahkan satu sama lain, berhubungan erat satu sama lainnya. Itu barangkali antara akidah, syariat, dan akhlak. Tujuan mempelajari akhlak adalah agar tercipta kehidupan masyarakat yang tertib, damai, harmonis, bukan harmonika, tolong-menolong kepada sesama manusia. Jadi, ya kana abudu wa ya kana nasta'in itu mohon pertolongan hanya kepada Allah, tetapi kepada manusia harus saling menolong, saling tawaso bil haq, wasiatan dengan benar, saling wasiatan watawaso bis sobri, watawaso bil haq, watawaso bil marhamah, saling mewasiati dengan sabar, hak, dan kasih sayang. Tujuan lain dari mempelajari ilmu akhlak adalah akhlak Islami agar mereka berakhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pengembangan profesinya maupun perannya dalam kehidupan
bermasyarakat. Ilmu akhlak dapat menyinari orang dalam memecahkan kesulitan, bisa menjelaskan tentang memilih perbuatan mana yang baik, buruk, dan mana yang bermanfaat. Dapat membendung keinginan-keinginan hawa nafsu yang jelek, nafsu amarah. Sedikit tentang ilmu, saya akan menerangkan ilmu akhlak. Ilmu dulu ya. Ilmu, ilmani, jamaknya ulum. Apa itu ilmu? Ilmu itu adalah yang kasyifu bihal matlub inkisafan taman. Ilmu adalah mengungkapkan sesuatu yang dicari dengan pengungkapan yang sempurna. Ilmu itu menurut Profesor Rahmat Syafi'i, satu ilmu itu adalah bahasa. Dua ilmu itu adalah materi. Tiga ilmu itu adalah thariqah, metode. Tentu saja kalau ilmu akhlak itu adalah pengamalan. Bahasa akhlak, tentu saja bahasa akhlak itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswah hasanah. Akhlak yang baik itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Bagaimana bahasa, bagaimana materi, bagaimana cara, dan bagaimana pengamalan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mempunyai uswah hasanah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengutamakan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, sehingga di dalam hadis yang terkenal itu dikatakan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah, contoh tauladan yang baik yang diterapkan kepada sahabat tabi'in, dan sampai sekarang banyak sekali hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akhlak. Akhlak berbeda dengan susila. Nanti kita terangkan itu apa itu susila. Akhlak berbeda dengan etika, dengan moral, dengan susila. Nanti Anda akan saya tanya apa perbedaan dan persamaan antara akhlak, etika, moral, dan susila. Ya, ada di dalam buku saya ini, ya, di halaman 16 itu antara moral, etika, dan akhlak itu. Hanya akhlak itu ada hablum minallah, hubungan manusia berakhlak kepada Allah dengan akidah tauhid, mengesahkan Allah, mendua Allah, itulah sudah rusak akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ibadah kepada Allah. Itu. Akhlak itu adalah sesuatu yang sudah mendarah daging. Tidak perlu pikiran, tidak paksaan, tidak dipaksa, tidak berat, tetapi ringan akhlak itu. Ya. Akhlak demikian juga akhlak kepada Allah sudah ringan, sudah malakah, sudah mendarah daging ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada akhlak kepada makhluk. Akhlak kepada makhluk itu kan kepada sesama manusia, itu ya, kepada binatang, kepada pepohonan, kepada udara, kepada air, kepada tanah. Itu ya akhlak manusia itu. Jadi bagaimana ini akhlak kepada udara? Ya udara tidak boleh dikotori dengan merokok, ya, dengan sesuatu yang dapat menimbulkan asap sehingga pengap ya udara itu. Gimana akhlak kepada tanah? Ya tanah harus disubur makmurkan. Jangan ada tanah dibiarkan tidak ditanami. Suburkan ihyaul amwat, menghidupkan tanah. Itu akhlak kepada tanah. Tidak boleh kencing di mana saja. Akhlak kepada air itu tidak boleh kencing di air yang diam tidak mengalir, apalagi mandi di sana. Ya, air harus disucikan. Jangan sampai di Indonesia ada Citarum yang terkotor sealam dunia. Itu akhlak kepada air sungguh kurang baik ya. Akhlak kepada pepohonan, akhlak kepada bunga-bunga. Tidak boleh sekarang pohon buah mangga dipetik sebelum matang ya. Tidak boleh sekarang bunga-bunga itu dibabad sebelum layu sebelum berkembang, tidak boleh. Bunga itu harus dibiarkan tumbuh, dipelihara, dicebor, disiram, dipupuk sedemikian rupa. Itu kepada pepohonan itu. Zaman Nabi juga ketika perang tidak boleh membabad pepohonan. Kepada binatang, maka harus baik-baiklah ketika kita menyembelih ayam, menyembelih sapi, dan menyembelih yang lain. Harus tajam, tidak boleh pisaunya yang tumpul. Itu Islam akhlak kepada binatang. Apalagi akhlak kepada binatang harus baik. Akhlak kepada air, akhlak kepada udara, akhlak kepada pepohonan. Jadi akhlak itu ya, akhlak kepada Allah, kepada Khalik, dan akhlak kepada makhluk. Makhluk itu adalah yang diciptakan Allah. Khalik itu adalah yang menciptakan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak kepada makhluk ya, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam sekitar,
kepada air, kepada tanah, akhlak kepada pepohonan, akhlak kepada udara, akhlak kepada binatang, dan akhlak kepada makhluk lainnya. Mungkin bisa saja akhlak kepada malaikat bagaimana? Ya, akhlak kepada malaikat, apa yang dikatakan malaikat itu adalah pasti benar. Bagaimana akhlak kepada setan? Kalau kata setan itu harus, berarti jangan. Kalau kata setan jangan, berarti harus. Begitu. Gimana itu? Bangunlah pada waktu subuh, ya, awal subuh, sebelum subuh. Nanti kata malaikat, bangun, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Tetapi kata setan mah, an-naumu khairum minas salat. Tidur, gantuk itu lebih baik daripada sholat. Itu ya. Bahkan kepada makhluk lain seperti jin itu, dan kata Nabi tidak boleh sekarang kencing BAB kepada tulang, karena itu adalah sesuatu makanan saudaramu, yakni jin. Ya, itulah akhlak manusia kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada selain manusia sedemikian baik Islam itu, apalagi kepada sesama manusia. Tuh, ya. Mudah-mudahan saja kelas A, B, C, PMH ini ya bertahan akhlakul karimahnya, begitu ya, karena disinyalir bahwa kita betul-betul harus mempertahankan akhlakul karimah, ya, gitu. Bukan hanya mempelajari ilmu akhlak, tetapi akhlak ini harus dijadikan sebagai kehidupan sehari-hari, ya, gitu. Apalagi sekarang musim COVID-19 corona, ya, akhlak yang baik ya tentu saja harus memakai kalau saya tidak pakai memakai masker atau protokol kesehatan, karena ini seorang diri di kamar ruang tamu di perpustakaan pribadi. Tapi Anda saya wajibkan, apalagi kalau keluar ya, akhlak yang baik itu tentu sekarang memakai protokol kesehatan, masker, ya, protokol doa. Allahumma inni a'udzubika min sayyi'il asqam, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada berbagai penyakit menular seperti virus corona, ya. Protokol taubatan nasuha, protokol istighfar, protokol mohon doa restu dari ibu bapak, terutama ibu, ya, begitu. Ini termasuk juga kepada akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Nah, sekali lagi
saya mengucapkan selamat kepada Anda yang kuliah ilmu akhlak. Semoga Anda tetap semangat ya, walaupun kuliahnya sekarang sangat-sangat berbeda, tetapi tidak menghilangkan semangat untuk thalabul ilmi ya. Itu semoga cita-cita Anda sekalian ya, tercapai sedemikian rupa. Insya Allah ilmu akhlak itu ya semuanya lulus gitu, kecuali yang enggan gitu ya. Yang enggan itu yang tidak hadir ya, yang tidak membuat tidak membuat tugas, tidak mau diskusi UTS dan tidak UAS. Terus semangat ya, walaupun kuliahnya luar biasa seperti ini ya, tidak sebagaimana biasanya, tidak menjadi halangan walau ada COVID-19 corona, tidak menjadi penghalang untuk thalabul ilmi. Apalagi Anda sedang muda-mudi, semangat terus ya. Barangkali untuk pertemuan pertama dari saya sekian dulu ya. Baca buku saya Ilmu Akhlak ya. Allahu yakhudhu bi aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin billahi fi sabil haq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.